RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita, obrolan khusus, obrolan tema ekonomi digital. Dan sahabat budaya, kali ini kita sudah tersambung melalui Zoom. Ada narasumber kita, Kepala UPT Pengolahan dan Rumah Kemasan. Dengan topik kita sebentar ada kolaborasi digitalisasi sederhana dan kekuatan lokal bubuk kopi Bantaeng, Bapak Rusdi Naswin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rudi Naswin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Apa suara? Alhamdulillah Bapak. Iya Bapak dengan Dewi Bapak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih karena sudah hadir melalui Zoom Pak ya. Jadi kopi Bantaeng ini memiliki cita rasa khas. Ya langsung saja nih Pak, bagaimana kita melihat perpaduan antara kekuatan produk lokal dan kebutuhan untuk masuk ke dunia digital saat ini Pak? Oke, makasih banyak pertanyaan yang luar biasa buat kami. Tapi sebelumnya suara kami bagus ya Bu kedengarannya? Bagus Pak. Maaf Bapak dengan Dewi Pak ya. Dengan Ibu Dewi, oke. Mbak Dewi aja Pak. Kekuatan kami, kekuatan produk lokal Kabupaten Bantaeng, khusus daripada kopi dan kebutuhan untuk masuk ke dunia digital saat ini. Yaitu kekuatan kami diawali dari kualitas dan cita rasa yang khas. Ya, kopi Bantaeng tumbuh di ketinggian yang memiliki tanah yang vulkanis, subur dan menghasilkan cita rasa yang kuat, seimbang dan mempunyai karakter tersendiri. Iya. Yaitu aftertaste-nya yaitu bersih dan aroma pada saat kita coba kopi Bantaeng. Kemudian kekuatan kami karena kami kemarin di tahun 2022 kami sudah diberikan IG Kopi identitas geografis dari Kemenkumham, di mana identitas ini memberikan kami sebagai kekuatan karena sertifikat ini memberikan branding daerah untuk memperkuat identitas kopi baik di pasar nasional maupun di internasional. Kemudian kekuatan-kekuatan kami lagi yaitu mempunyai komunitas dan mempunyai sentra kopi. Jadi salah satu sentra kopi yang ada di Sulawesi Selatan yaitu ada di Kabupaten Bantaeng. Nah, di sentra kopi ini kami memiliki tenan 10 IKM yang ada di sentra kopi tersebut. Di sentra kopi tersebut setelah mereka sudah berhasil, mereka sudah keluar mengembangkan sayap mereka dan membuat di daerah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya kecenderungan kami juga terhadap pasar lokal itu berbasis berkelanjutan. Nah, itu Bu yang kekuatan-kekuatan kami. Kemudian untuk akses untuk masuk ke dunia digital, yaitu kami selalu memperhatikan bagaimana peningkatan daya saing dan akses pasar, baik itu melalui media sosial maupun platform e-commerce, marketplace dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya branding dan storytelling digital, di mana kami memperkuat branding kami, membuat produk lebih dekat dengan konsumen. Mungkin itu Bu pertanyaan yang Ibu pertama tadi sampaikan. Mudah-mudahan jawaban kami bisa memuaskan. Okay. Silakan Ibu Dewi. Oke Bapak. Bapak saat ini UMKM Kopi Bantaeng aktif di Instagram Bapak ya, WhatsApp juga dan Facebook. Bahkan sudah banyak website sederhana. Mengapa memilih kombinasi platform ini dan mana yang paling efektif untuk mengenalkan kopi Anda? Oke, bagus sekali pertanyaannya Ibu. Jadi
ini kami lebih banyak di media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan WA, itu yang lebih banyak. Dan kami juga kerjasama dengan BLK kemarin, Balai Diklat, untuk membuat suatu website sederhana, yaitu bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk teman-teman yang ada di Kabupaten Bantaeng. Kami memilih platform digital Facebook karena di Facebook itu biasanya orang lebih banyak begitu. Maksudnya penggunaannya komunitas lokal dan promosi itu bisa massa pada saat di Facebook. Kemudian bisa kita membangun jejaring pasar yang lebih luas. Nah, itu kalau di Facebook. Kemudian kalau kami di Instagram, karena Instagram memang memiliki memang fitur-fitur dan visual branding produk yang luar biasa. Itu kami juga biasa menggunakan di WhatsApp. WhatsApp yaitu biasa komunikasi langsung dengan pelanggan. Jadi yang pertanyaannya yaitu yang mana yang lebih efektif? Sebenarnya lebih efektif semua, tapi yang lebih efektif adalah di WhatsApp karena kita bisa langsung komunikasi dengan pelanggan untuk memesan produk-produk kami. Nah, itu Bu. Oke, Bapak. Lanjut lagi ya, Pak ya. Nah, ini di awal adakah hambatan besar yang dihadapi saat mulai mempromosikan produk kopi di media sosial? Ini terutama bagi UMKM yang terbiasa dengan penjualan langsung, Bapak. Oke. Jadi hambatan besar yang dihadapi untuk mempromosikan produk kopi di media sosial, yaitu hambatan besar yang awalnya ini karena teman-teman itu kurangnya pemahaman digital dan kebiasaan baru. Ya, itu yang menjadi hambatan kami kemarin. Kemudian banyak pelaku UMKM kopi yang lebih terbiasa dengan transaksi tatap muka. Artinya langsung menjual dengan ke konsumen. Nah, sehingga para UMKM tersebut itu belum terbiasa dengan digital. Kemudian yang kedua, ketidakpahaman terhadap algoritma media sosial. Postingan sering tidak menjangkau orang banyak. Kemudian yang selanjutnya, yang menjadi hambatan-hambatan besar buat kami, yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya. Di mana pengelola UMKM biasanya merangkap banyak peran, mulai dari produksi, pemesanan, dan akhirnya promosi digital tidak rutin dilakukan. Padahal konsistensi posting sangat penting di media sosial. Nah, itu dampak-dampak yang kami hambatan yang kami hadapi selama ini. Kemudian yang ketiga itu kesulitan menyusun strategi dan identitas merek. Artinya masih banyak UMKM yang belum memiliki ciri khas, visual, dan pesan utama dari brand mereka. Kemudian tanpa identitas kuat, konten mudah tenggelam di antara kepentingan yang lain. Mungkin yang menjadi dampak besar buat UMKM bukan pada kemampuan membuat konten semata, tetapi pada perubahan mindset. Dari penjualan langsung ke pendekatan berbasis digital dengan melakukan cerita, konsistensi, dan kepercayaan. Nah, makanya kami membuat media sosial di mana website yang kami buat yaitu sederhana sebagai etalase kopi yang bisa diakses oleh orang banyak dan itu buka 24 jam. Mungkin itu Ibu Dewi. Ada lagi pertanyaan yang selanjutnya? Iya, baik Bapak, Instagram, Facebook, dan WhatsApp adalah alat yang free atau gratis. Adakah strategi konten yang diterapkan di media sosial agar kopi Bantaeng bisa menarik perhatian tanpa harus mengeluarkan biaya iklan? Oke, jadi pertanyaan sangat tepat karena memang banyak UMKM kopi kami di sentra kopi
ingin memaksimalkan promosi tanpa biaya iklan. Karena, nah itu tadi Bu, biaya iklan kan biasanya agak-agak biasa. Gitu. Jadi strategi konten yang tepat dan konsistensi, media sosial gratis seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu sangat efektif untuk membangun brand awareness dan loyalitas pelanggan. Nah, itu. Jadi UKM-UKM kami di sini masih menggunakan yang belum masuk ke mengeluarkan biaya-biaya iklan. Iya. Kemudian yang selanjutnya fokus pada konten visual yang asli dan menarik. Itu yang kami lakukan, dan interaksi aktif dengan pengikut. Kemudian konsistensi jadwal posting. Iya. Nah, itu yang dilakukan selama ini. Jadi kesimpulannya yaitu tanpa menggunakan biaya iklan, kekuatan utama untuk promosi Kopi Bantaeng, kekuatannya yaitu cerita lokal yang autentik, visual yang alami dan konsistensi, interaksi nyata dengan audiens, serta kolaborasi komunitas yang saling mendukung. Nah, itu Ibu Dewi. Iya. Jawaban dari Iya, Bapak bisa diceritakan Pak fungsi utama dari website Kopi Bantaeng. Kopi Bantaeng tersebut, dan seberapa penting keberadaannya bagi sebuah UMKM kopi nih Pak? Oke. Jadi website kami yang beberapa yang kami bikin, misalnya teman-teman yang mau mengakses, silakan akses saja Sentra Kopi Bantaeng atau Sentra IKM Pengolahan Kopi atau UPTD Industri Pengolahan dan Rumah Kemasan. Itu sudah bisa masuk semua di website-website yang kami buat. Yaitu fungsi utamanya adalah menjadi pusat informasi dan etalase resmi yang memperkenalkan seluruh potensi kopi Bantaeng kepada dunia-dunia luar. Iya. Apa websitenya ini Bapak? Izin. Websitenya itu kita bisa masuk di Sentra Kopi Banyorang, boleh. Kemudian kita masuk di IKM Industri Pengolahan, bisa. Jadi memang banyak akses yang bisa kita masukkan untuk bisa masuk ke website-website sederhana yang kami buat. Nah, itu Ibu. Oke, baik. Pak, sebelum kita lanjut ya, kita akan dengarkan dulu yang berikut ini. Jadi stay tune terus ya Bapak ya. Ku kasih riatinku Nusa Gakana Iru amin ranyawanu Salutasi kamasia Pak Risiknu, Pak Risikku Nukitomo Tak lupa janjinu Pala namo Runan leko ritangken
Natipoi malah curi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, kita masih bersama di program obrolan tema ekonomi digital. Ini terkait dengan kolaborasi digitalisasi sederhana dan kekuatan lokal bubuk kopi Banteng. Dengan narasumber kita Kepala UPT Pengolahan dan Rumah Kemasan, Bapak Rudi Naswin. Iya, Pak Rudi, kita lanjut lagi ya, Pak Rudi. Iya, Pak Rudi. Iya, Pak Rudi. Boleh dinyalakan mute-nya? Mic mute-nya tolong dinyalakan. Oke. Baik, Bapak, kita lanjut lagi ya. Iya, Pak, bagaimana caranya mengelola komunikasi dan closing penjualan yang efektif? Ini melalui WhatsApp dan DM Instagram. Apa tips agar komunikasi di chat bisa berujung transaksi? Penjualan langsung di sentra kopi Banteng dan di pameran masih menjadi andalan. Ini nanti pertanyaan selanjutnya kayaknya. Iya, bagaimana ini cara mengelola komunikasi dan closing penjualan yang efektif, Pak, melalui WA dan DM Instagram? Oke, jadi pertanyaannya itu bagaimana mengelola komunikasi dan closing penjualan yang efektif melalui DM, baik itu WhatsApp, Instagram. Jadi
UMKM seperti kami di Sentra Kopi itu sudah kuat di penjualan offline, Bu. Kami kuat di penjualan offline, yaitu terbuka dan pameran, karena ada beberapa memang kafe yang kami suplai, baik itu di Kabupaten Bantaeng maupun kabupaten-kabupaten tetangga kami. Nah, itu yang kami kuat. Kemudian untuk memaksimalkan peluang dari komunikasi digital melalui DM, WhatsApp atau Instagram itu, agar penjualan makin efisiensi, yaitu kami melakukan mengelola komunikasi, closing, penjualan efektif, yaitu dengan membangun respon cepat dan ramah. Nah, itu yang kami komitmen bahwasanya membangun respon cepat dan ramah, gitu Mbak Dewi. Jadi Oke. kami membalas secepat mungkin. Nah, kami membalas secepat mungkin bagaimana pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi kami kasih contoh bahwasannya kalau kami misalnya berikan sapaan kepada mereka, yaitu, halo Kakak Dewi, terima kasih sudah bergabung. Hubungi kami di Kopi Bantaeng misalnya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ada yang bisa kedua hari ini, nah, kan begitu. Jadi kemudian yang selanjutnya kami menggunakan format pesan tersusun dan informatif. Nah, salah satunya kami bisa menawarkan, ini ada beberapa varian kopi kami yang kami punya harga yang begini dengan ongkos kirim yang gratis atau bagaimana. Iya. Kemudian setelah itu kami selalu pastikan bahwa proses pemesanan dan pembayaran itu mudah. Jadi paling itu yang menggunakan QRIS atau COD, atau kan misalnya menggunakan website misalnya atau WhatsApp Business Catalog. Nah, mungkin itu yang kami berikan kepada pelanggan, sehingga membangun kepercayaan dan kedekatan dengan menggabungkan kekuatan sentuhan langsung dari Sentra Kopi dengan kehadiran medsos. Jadi Kopi Bantaeng membangun jangka panjang dengan pelanggan dan dapat mencicipi kopi-kopi kami yang kami berikan, baik itu di pameran maupun di tempat-tempat yang di luar dari online. Mungkin begitu Mbak Dewi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya, ada lagi nih. Penjualan langsung di Sentra Kopi Bantaeng dan di pameran masih menjadi andalan nih Pak. Nah, bagaimana cara menggabungkan penjualan offline ini dengan promosi online agar keduanya saling menguatkan? Oke, jadi untuk menggabungkan ini, jadi biasanya kami melakukan bahwa setelah kami melakukan offline, biasanya kami ambil gambar, biasanya kami ambil atau wawancara dengan teman-teman yang pada saat offline. Setelah itu kami upload ke beberapa medsos yang kami punya, sehingga kepercayaan-kepercayaan bagi pelanggan yang lain itu bisa melekat di hati mereka. Mungkin itu hubungannya antara offline dengan online-nya itu Mbak Dewi. Oke, nah ini kita belum menggunakan Meta ADS. Nah, menurut Taini, kapan UMKM kopi ini perlu mulai berinvestasi pada iklan berbayar? Dan apa yang harus dipersiapkan sebelum menggunakan Meta ADS ini? Oke, jadi Meta Ads ini luar biasa juga karena dapat juga membantu teman-teman UKM maupun itu berbayar. Banyak UMKM seperti kami di Bantaeng itu sangat cukup kuat secara organik karena waktu yang tepat untuk memulai beriklan di medsos, di Meta Ads. Apa yang harus disiapkan untuk disiapkan agar uang iklan itu tidak terbuang percuma. Jadi itu yang dilakukan, yang penjelasan bahwasanya UMKM kopi yang ada di Kabupaten Bantaeng perlu melalui menggunakan Meta Ads secara signifikan misalnya, ataukah iklan berbayar seperti ini melalui Facebook, Instagram, sebaiknya pada awal ini Bu, pada awal ini Mbak, karena setelah fondasi digital sudah siap dan stabil, teman-teman sudah bisa menawarkan, kemudian membuat identitas brand yang jelas, kemudian punya konten organik yang sudah teruji, kemudian sudah siap dengan layanan dan staf.
sudah memiliki tujuan yang spesifik. Nah, itu mungkin yang harus siapkan dulu UMKM setelah masuk ke ini. Jadi kesimpulannya, UMKM seperti kami di Kabupaten Bantaeng sebaiknya masuk ke iklan bayar setelah fondasi kita kuat dan pelayanan siap. Nah, mungkin itu Mbak Dewi. Jadi kita harus buatkan dulu fondasi digital, setelah itu pelayanan yang sudah siap. Oke, sip. Nah, ini Ya, sebagai mungkin pemilik, begitu. sebagai pemilik UMKM, bagaimana cara menjaga kualitas produk dan kualitas branding agar pelanggan yang membeli online ini mendapatkan pengalaman yang sama baiknya dengan pelanggan yang datang langsung ke sentra kopi? Jadi tantangan besar bagi kami di Kabupaten Bantaeng, baik itu dengan offline dan online, harus memberi kesan rasa dan pelayanan yang sama berkualitasnya. Yang pertama yang kami lakukan yaitu menjaga kualitas produk, baik itu konsistensi dari hulu maupun dari hilir. Jadi dari pemetikan sampai di pengemasan. Kemudian memperhatikan standar produksi pengolahan kopi, kemudian melakukan pengemasan yang aman dan menarik, kontrol kualitas yang rutin, kemudian gunakan desain visual yang konsisten, kemudian menjaga pengalaman pelanggan seperti memberikan respon yang cepat, kemudian memberikan sentuhan personal, kemudian yang selanjutnya yaitu bisa kita menghubungi secara online dan offline agar saling menguatkan. Jadi itu yang kami lakukan. Dengan kesimpulan kualitas produk dijaga dengan standar operasional produksi dan kemasan standar, sedangkan quality branding dijaga dan konsistensi cerita, visual dan pelayanan itu tetap kami jaga. Jadi statementnya adalah kopi Bantaeng itu hangat, jujur dan nikmat dari tangan petani sendiri. Asik. Nah itu Mbak Dewi. Oke, nah ini bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil UMKM Kopi Bantaeng untuk lebih mendigitalisasi usahanya? Oke, jadi UMKM Bantaeng bagaimana mendigitalisasi usahanya, yaitu teman-teman yang punya brand di Kabupaten Bantaeng yang memiliki brand kopi, yang sudah aktif di Facebook, yang sudah aktif di Instagram, WhatsApp atau website-website yang mereka miliki, yaitu kita harus naik level. Ya, naik ke digital berkelanjutan, baik itu menggunakan e-commerce lain seperti Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu yang kami lakukan dengan langkah-langkah strategis ke depannya, yaitu mengoptimalisasi platform yang sudah ada, baik itu Instagram maupun Facebook, dengan membangun komunitas pencinta kopi lokal. Nah, jadi kita membangun pencinta kopi lokal dulu, yaitu Sulawesi Selatan, kemudian kita merambah ke provinsi-provinsi lain. Kemudian untuk di sosial media website kita mungkin bisa buka website bisnis, yaitu membuka toko online mini. Kemudian yang selanjutnya integrasi semua kalangan digital itu agar bisa memudahkan mereka untuk mengakses baik itu medsos maupun website yang kami miliki. Jadi itu yang kami lakukan dengan sistem yang terhubung, data yang terukur, dan cerita yang konsisten. Kopi Bantaeng bisa naik kelas lagi menjadi kopi lokal yang mendunia tanpa kehilangan jati diri daerah. Itu yang kami lakukan, Pak Dewi. Oke, baik Pak Rudi, untuk sebagai closing statement nih, untuk para pelaku usaha yang sedang merintis usaha kuliner atau kopi, ini agar mereka tidak takut memulai digitalisasi, meskipun dengan modal dan alat yang sederhana nih, silakan.
Oke, jadi statement closing statement kami yaitu bagaimana para pelaku usaha kuliner baik yang ada di kopi jangan pernah takut memulai langkah digital meskipun dengan modal dan alat sederhana. Dunia digital bukan hanya memiliki yang besar, tapi milik siapa yang berani tampil konsisten dan mau belajar. Jadi untuk para UMKM memulai dari hal yang kecil, unggah foto produk buat sendiri, balas pesan pelanggan dengan ramah, dan ceritakan kisah di balik rasa dan yang kita jual. Kemudian di balik setiap cangkir kopi atau yang kita hidangan lokal, selalu ada cerita yang bisa menyentuh hati banyak orang. Nah, kemudian digitalisasi bukan tentang alat canggih, tapi tentang keberanian untuk memperkenalkan karya lokal ke dunia yang lebih luas. Seperti halnya kopi Bantaeng yang dulu hanya dikenal sekitar lereng Gunung Lompo Batang, kini dikenal lewat genggaman tangan siapa yang membuka ponselnya. Jadi jangan tunggu sempurna untuk memulai, justru dengan langkah yang pertama yang sederhana, pintu kesempatan akan terbuka. Itu Mbak Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih banyak atas ulasan yang luar biasa untuk hari ini. Semoga Kopi Banteng terus makin maju gitu ya Pak Rudi ya. Sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Iya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Dewi. Sampai jumpa.